Oke. Untuk langkah awalnya, karena kita membuat tangga ya. Kalau tangga itu berarti kayak bangunan rumah kemarin kita buatnya real. Kalau tangga kita ganti settingan si scene-nya. Ini kita pakai cm, dan ini unit scale-nya kita ubah jadi 0,1. Ini bedanya apa saat kita lihat di properties si ini. Kalau ini scale-nya kita turunin dia jadi 20 cm setiap pinggirnya. Kalau ini satu, dia 200 cm. Jadi kan biar gampang ya ngerubahnya, ini kita ubah scale-nya jadi 0,1. Nah, dan juga pada saat kita modelingnya, biar kelihatan grid-gridnya ini kan ada grid-gridnya nih. Ini kan ada satu kotak, dua kotak. Nah, ini kotaknya scale-nya kita turunin juga. Jadi 0,2. Nah, 0,2 ini maksudnya, nah ini satu kotak ini dia itu menggambarkan 20 cm jaraknya. Kalau kita ubah jadi 0,1, nah ini kelihatan kan? Nah, ini kotaknya ada kotak ini. Jadi setiap kotaknya kalau 0,1 dia menggambarkan 10 cm. Nah, tadi kita pakainya 20 cm untuk gampang bikinnya 20 cm aja. Jadi ini nanti satu kotak ini nih. Nah, ini satu kotaknya 20 cm kayak gini. Oke. Untuk pembuatan tangga kita cukup menggunakan cube ya. Misalnya cube ini. Biar gampang kita taruh ke tengah lagi aja. Nah, ini ukuran X-nya kita bikin lebar. Di scale bisa, pakai dimension ini juga bisa. Cuman kalau lebih presisi kita pakai dimension. Nah, untuk X berarti lebar, ini kan ada dari sini. Kalau kita dari depan, ini X berarti lebar ke samping. Kalau kita butuh lebar ke depannya, berarti dia di Y nya. Nah, untuk bawahnya cukup sebesar ini. Nah, selanjutnya kita bikin tadi, saya masukin dulu gambar referensinya. Kita clear dulu. Kita rotate. Nah, oke, ini kan ada di atasnya ya. Dia ada yang menonjol gini. Itu tinggal kita potong, masuk edit mode biasa. Oke, CTRL-R. Nah, ini sebenarnya langsung di atas, digeser ke atas bisa ya. Cuma biar lebih presisi kita ganti nilai si faktornya. Nah, kita buat min 0,5 dia biar pas. Oke, selanjutnya kita masuk ke face mode. Ya, ini otomatis setiap pinggirnya ini kita tarik. Ini ya, tarik melingkar. Kita pakainya jangan extrude biasa. Kalau kita pakai extrude biasa, nanti semuanya malah jadi ke atas. Kita pakainya extrude yang long normal. Maksudnya normal itu apa? Normal itu dia ke bagian yang dia hadap masing-masing. Jadi menghadap ke sini, ke menghadap masing-masing akan di extrude. Nah, seperti ini. Ini kan pas kita extrude dia nggak sesuai ya. Ini ada yang lebih besar, ini lebih pendek. Ini karena kalau kita lihat di sini nilai scale-nya dia berbeda. Harusnya nilainya 1. Nah, kalau kita mau membenarkan scale-nya,
Ini kita nggak bisa benturin satu di sini, nanti dia objeknya balik jadi seperti semula. Oke, kalau bisa ketemu yang kayak gini, kita caranya kita klik objek, terus kita klik apply scale, dan dia otomatis dia berubah jadi satu. Nah, saat kita extrude di edit mode, nah nanti dia akan sesuai kanan kirinya. Ini kita extrude 10 cm cukup. Oke, udah ini jadi art buat si pinggirannya. Nah, selanjutnya kita bikin ini ya, buat pegangan ininya nih. Kita masuk dari atas, si origin ininya kita pindahin ke sebelah sini dengan cara shift klik kanan. Oke, pasti pindahinnya dari atas. Kalau kita pindahin kayak gini, ini bisa, cuma nanti bentuknya dia miring. Nah, saat kita masukin objek, jadi objeknya juga miring biasanya. Kayak gitu ya. Ini kita kembaliin dulu. Oke, kita butuhnya jadi di sebelah bawah. Ini dikira-kira aja jaraknya ya. Nah, ini tinggal kita shift A, kita tambahkan cube ya. Cube ini besarnya kita butuh 5 cm saja. Nah, seperti ini. Karena ini dilihat tenggelam ya, kita ke atasin. Kita pakai snap ke vertex biar tingginya pas. Nah, seperti ini. Jadi kita tingginya sesuaikan sama si vertex yang sebelah sini. Pakai face juga bisa ya, kayak tadi misalnya ini kita tarik pakai face kayak gini juga ya bisa. Yang penting dia nempel sama si face nya. Kalau udah kita matikan, selanjutnya kita bikin pakai UV sphere. Nah, ini kita scale aja kecil. Kita lihat dari atas, disesuaikan sama si kotaknya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia agak, takutnya kalian buatnya nggak pas seperti ini. Kalau kita ngeratain kayak gini, mungkin ini nggak akan sejajar ya. Untuk sejajarkannya, ini kita blok dua objek ini, kita masuk ke objek, di transform ada line objek. Nah, ini pilihnya ke center. Ini kita line nya mau kemana, sumbu Y atau dengan sumbu X gitu. Kalau kita line semuanya, dia otomatis ada di dalam si kotaknya. Nah, kita butuh berdasarkan sumbu X sama sumbu Y nya aja, jadi pas dia di tengah. Jadi ngeratainnya pakai line object ya. Ini tinggal di ke bawahin aja, kita butuh setengahnya. Oke, selanjutnya kita bikin bagian ini ya, yang agak lonjong. Ini juga kita pakai UV sphere. Ini bedanya kita gepengkan bagian X sama bagian Y nya. Nah, seperti ini. Kita lihat pakai mode X-ray ya, biar kelihatan ngepasinnya. Ini kita paskan ujungnya di dalam lingkaran seperti ini. Nanti jadi seperti ini. Untuk yang atas, ini kita bisa bikin manual kayak tadi. Tambahkan cube, terus tambah bikin UV sphere. Kalau enggak, ini bisa yang dua ini kita seleksi, terus kita duplicate. Ini kita tarik ke atas seperti ini. Nah, ini terus tinggal kita rotate berdasarkan sumbu apa. Misalnya rotate ke sumbu apa ini, Z ya, lihat. Oh, X. Oh iya, Z. Kok bisa 180. Nah, seperti ini bisa. Kita pencet R ya buat rotate, terus pencet X, terus dimasukin angkanya 180. Nanti
berarti dia muncul di sebelah atas ini, dia akan rotate. Atau bisa juga kita pakai shortcut Ctrl+M. Nah ini buat mirrornya berdasarkan sumbu yang mana. Tadi kan kita berdasarkan sumbu Z ya, biar terbalik kita kalau pencet Z aja. Nah kayak gini, otomatis dia akan ke mirror sendiri. Nah sampai jadi seperti ini. Selanjutnya ini tinggal kita seleksi, ini kita seleksi, ini kita seleksi, terus kita duplicate. Ini kita taruh di sebelah samping. Atur jaraknya kalau bisa, sesuaikan kanan kirinya biar terlihat simetris. Nah sampai sini pembuatan tangganya jadi ya, udah jadi kayak gini doang juga. Ini tinggal kita seleksi semuanya, kita join. Nah ini untuk ngejoinnya kalau bisa kita seleksi dari pilar-pilarnya dulu, kemudian baru terakhir si kotak yang ini ya, baru kita join. Biar nanti si sumbu originnya ngikutin si kotak yang di bawah. Jadi ini tinggal di join menjadi satu optik. Nah jadi dia sumbu si originnya nanti dia tetap di sini. Kalau yang ini enggak terakhir nanti di sini, dia sumbunya ada di sini, harus kita geser lagi. Oke. Sampai sini sudah jadi bagian bawahnya. Tinggal kita tambahkan material. Tinggal kita tambahin, yang bawahnya tetap warnanya putih. Nah tinggal yang atasnya ini tinggal kita warnainnya kita masuk ke edit mode, pilih seleksi face nya, terus kita aktifkan si X-ray ini biar seleksinya kena ke belakangnya juga. Jadi saat kita seleksi dia semuanya kena. Nah, ini kita beri warna coklat ya. Kalau bisa nambah dari sini juga sama aja, atau kalian tarik warnanya di sini juga bisa. Sering saya ngasih warna coklat terang. Nah seperti ini cukup. Belum di assign ya. Jangan lupa kalau udah diganti warnanya, karena ini kita hanya face nya aja, berarti kita jangan lupa kita assign. Nah terus kita bikin mengkilat. Kalau kita bikin mengkilat tinggal mainline metaliknya diubah jadi 1 ya, dan roughness-nya kita kurangin kayak gini, misalnya kurang 0,18. Oke seperti ini. Nah, ini untuk si UV sphere nya dia ada terlihat kotak-kotak seperti biasa, tinggal kita smooth. Nah jangan lupa di normalnya diaktifin ya, auto smoothnya. Oke sampai sini udah jadi. Untuk pembuatan tangganya normalnya kan ini bisa diduplicate taruh kayak gini, tapi ini dia lama dan enggak presisi, jadi kita pakainya pakai modifier, kita pakai array ya. Oke kita bikin butuh ke arah belakang, berarti ini di sumbu Y nya. Nah ini Y nya berapa kira-kira, kita isi dulu 1. Oke terus kita butuh ke atas, berarti sumbu Z nya kita naikkan. Nah seperti ini lihat dari samping. Nah ini tinggal dicocokkan, yang ujung sini sama ujung sini kita tempelkan kira-kira. Berarti ini masih nempel, masih nembus. Kita geser lagi sedikit. Nah sesuai, ini sudah cukup.
nya nggak masalah. Oke, ini udah jadi kan, jadi dia akan diarai sejumlahnya ini masih 2 dengan sumbu Y nya dinaikkan 0,82 dan di Z nya juga di 0,2. jadi saat kita tambah otomatis nanti array berikutnya dia ngikutin. Nah ini kita tinggal tambahin butuhnya berapa anak tangga. Nah ini misalnya kita butuhnya 8. Nah ini udah jadi kan sebenarnya, kita tinggal duplicate ini, kita geser ke sumbu samping ya. Ini bisa mencet G atau kayak tadi tinggal digeser. Nah ini kita lihat dulu si lebar tangganya berapa. Ini kan lebarnya 114 kan, berarti kita geser pakai G, bisa sumbu X 114, dia biar pas nempel sama si tangga sebelumnya. Nah ini tinggal kita balikinnya sumbu apa. Oh sumbu bisa pakai mirror, bisa pakai rotate. Kalau mirror tinggal pencet TRLM, terus tinggal kita mirror sumbunya apa. Nah nanti ini tinggal kita sejajarkan yang atas dengan yang ini. Ini kita bisa pakai snap ya biar gampang, tinggal dikatasin sejajarin sama yang ini. Terus juga ini maju geser biar pas, kita lihat dari depan, samping, belakang. Kalau sudah pas, oke. Nah ini selanjutnya tinggal kita bikin dia tambahan di sini lagi ya. Ini kita bisa yang ini kita duplicate lagi. Ini kita matikan dulu, terus kita hanya butuh 1 doang kan, jadi si modifier array nya ini kita remove ya, kita hilang, kita hapus. Nah seperti ini. Kita bisa rotate lagi, kita balikin. Nah, nanti tinggal kita tarik dan kita tempelkan. Nah, untuk samanya tingginya biar kita samain, ini kan tinggal kita aktifin mode snapnya, disesuaiin. Nah seperti ini. Nah kalau udah, kita masuk mode edit tab ya, yang sebelah sini kita pilih oke vertex aja, biar kita geser sesuai ini. Yang ini juga kita geser sesuai titik ini, dan yang terakhir bawah tinggal kita tarik berdasarkan titik ini juga. Jadi dia ada lebar seperti ini. Oke. Dan kita butuh 1 tiang di sini ya. Ini kita seleksi pakai face aja. Nah ini kita butuh ini duplicate ya, ini buat kita geser ke sebelah sini. Kita sejajarkan dia sama yang ini, dan pinggir ke sampingnya sesuaikan sama yang sudut ini biar sama. Nah kurang lebih udah jajar, dan jadi seperti ini. Oke, untuk bikin pegangannya, nah di sini kita akan belajar tools baru ya. Ini originnya kita pindahkan di sebelah sini ya. Kita shift A. Nah kita pakainya kemarin kita pakai mesh ya, sekarang kita pakai yang curve. Kita pilih Bezier. Ini Bezier kan kalau di Photoshop atau di itu
untuk buat gambar garis kan ya, kalau dari atas seperti ini. Nah untuk geser-gesernya, ini gesernya kita masuk ke edit mode. Nanti di sini sama kayak di Photoshop, di AI atau Corel, dia ada garis ini yang buat ngegeser, ngelengkungin-ngelengkunginnya, atau ibaratnya ini namanya handle-nya. Jadi kita ngegesernya itu pakai shortcut ini ya, move KG, atau pakai ini juga bisa. Jadi kita mainnya digeser-geser kayak gitu, bukan di, kalau di Photoshop kan jangan sampai lupa ya, kan ini Blender bukan Photoshop. Kalau di Photoshop tinggal kita klik drag kayak gini, ini kan gak akan bisa. Oke, karena kita butuh garis lurus ini ke sini, ini tinggal kita blok si vertex yang ujung sama yang ini, bisa di blok ini. Kita pencet V, pilih vektor, jadi si handle nya dia bakal jadi lurus. Ini ada yang belum seleksi, nah dia akan jadi lurus ya. Ini tinggal kita titik vektornya itu yang di tengah ya, yang ini nih. Kalau yang ini dia handle, ini tinggal kita geser, misalnya ini ke sini. Kita masih pakai ke vertex, kita taruh di ujung yang kiri vertexnya. Nah ini kita ambilin ke atas sini ya. Jadi dia ada di sebelah ujung kiri, ujung kiri, ujung kiri. Nah sampai di ujung kiri sini. Nah untuk kita tambahin garis baru lagi, tambahin si vektornya, ini kan cuma ada 2 titik. Untuk nambahin ke sebelah sini kita cet extrude ya, cet E biasa shortcutnya. Nah, ini tinggal kita tarik ke garis yang mana, ke vertex yang ujung ya, kita yang ujung luar taruhnya. Ini juga sama, kita extrude pakai E, taruh vertex di ujung, extrude lagi ke sebelah sini. Kalau nggak pas tinggal kita geser, kita lihat dari samping. Oke, kalau sudah kita extrude lagi ke atas sini. Nah dia sudah jadi bentuk pegangan handle-nya. Nanti untuk mempertebal kita ada caranya. Nah selanjutnya kita bikin si handle yang pegangan untuk yang kedua, yang sebelah sampingnya sama kayak tadi. Tinggal kita masuk edit mode, nih kita seleksi, terus kita pencet V, kita jadiin vektor. Titik ini tinggal kita pindahin, KG lagi pindahin ke sebelah. Oke, berarti pindahin ke sebelah sini ya, baru nanti kita extrude lagi ke sini. Extrude lagi ke titik ini, baru extrude ke titik yang paling atas. Nah seperti ini. Nanti ini tinggal kita ratakan. Ini kita geser ke tengahnya. Titiknya mana ini? Ini kita geser ke tengah. Sebelah sini juga kita geser ke tengah. Sudah titik ini sama titik ini juga kita geser ini ya, jadi pas ada di tengah kotak. Yang sebelah sini juga sama, kita seleksi, geser, lihat dari samping. Yang sebelah sini kita tengahin,
lihat dari belakang, yang sebelah sini juga kita ketengahin. Oke, udah semua ke tengah. Saatnya kita mempertebal si garis pegangannya. Nah, terus di sini kita masih pakai yang curve, kita tambahin circle di sini. Nah, terus kita masuk ke sini garis yang ini nih. Kita klik si bezier yang tadi, kita masuk ke object data properties. Nah, terus di bawah kita pilih ke geometry. Nah, ini cari bagian bevel, nanti diganti ke objek. Nah, objeknya dipilih si circle. Nah, nanti otomatis dia akan membesar sesuai lebar si circle-nya. Nah, ini view caps-nya kita checklist biar ke isi tengahnya. Nanti kalau ngegedeinnya, kita bukan nge-scale si garisnya ya. Kalau dia yang scale garisnya jadi kayak gini. Jadi kita nge-scale-nya si curve-nya yang di bawah. Ini kita scale. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Untuk yang ini juga sama, tinggal kita masuk ke bagian bevelnya, pilih objek, pilih objeknya yang circle. Dia otomatis nanti nyesuaiin. Jadi kan ini tinggal kita kasih warna tekstur, samakan aja sama yang warna tangga. Nah, udah jadi ya, dia jadi ada pegangannya. Nah, ini kalau kurang panjang yang ini, tinggal kita pilih si garisnya ini, kita masuk edit mode. Nah, ini tinggal kita geser. Ini kalau kita pakai move tool, dia bentuknya kan kayak gini kan, ini nggak bisa geser ke bawah, pasti miring. Nah, ini kita pilih di bagian sini nih, transform orientasinya diganti ke normal. Nanti dia bentuknya akan jadi miring seperti ini. Jadi pada saat kita tarik si sumbu yang ininya nih, dia akan lurus panjang ke bawah. Nah, misalnya ini kita tarik segitu, yang ini juga kita tarik ke atas, kita panjangkan sedikit. Nah, seperti ini. Untuk yang sebelahnya juga sama ya, lebih baik ini titiknya kita tarik pakai vertex, jadi biar sama dengan yang sebelahnya, kita pakai snapnya ke vertex yang sebelahnya. Nah, ini juga sama, kita tarik, nah disesuaikan sama vertex yang di sebelahnya. Oke, sampai sini udah jadi ya ini tangganya. Nanti kalau yang di gambar ini kan dia ada di dalam ruangan ya. Nah, ruangannya itu kita pakai biasa ya, pakai cube. Ya, ini kita bikin gede. Misalnya kita pakai 400, ininya 200 cukup gak ya? Oh, kurang lebar, ini 400. Ini kita bikin 200 aja lebarnya. 400 semua ya. Oke, bentar ini kita ke ataskan dulu. Nah, baru yang ini tinggal kita pasin.
sensitifnya kita bikin 300 kayaknya cukup deh. Nah kayak gini, nah, kita masukin. Nah ini kan objeknya ada di dalam ya. Ini kita kasih material si kotaknya, terus kita ke bawah masuk ke setting. Ini backface coolingnya diaktifin. Nah terus masuk ke edit mode, kita ke mesh. Nah ini tinggal mana ya, bentar, di normal. Nah ini recalculate inside. Nah nanti dia jadi transparan kayak gini ya. Nah ini jadi nanti kalau kita modeling, biasain pakai udah masukin kotak kayak gini, biar nanti si lampunya juga terangnya pas. Nanti kita sesuaikan ini kotaknya, misalnya geser pas ke sumbu situ, taruh di ujung, geser ke kanan juga sesuai dengan pas sumbu yang ini, titik vertex itu, dan oke selesai jadi ya. Ini panjangnya nanti tinggal disesuaikan aja. Nah jadi kalau kita masuk lihat ke mode render, nah ini lampunya jadi sinarnya pas dia. Ini kotaknya kan karena kita ganti biar dia nggak keseleksi ya, biasa aktifin di filter yang selection ininya biar nggak pencet-pencet, karena kotaknya kan di sebelah di paling luar. Ini ganti dulu ke global. Nah ini tinggal kita mainin si lampunya. Jadi lampunya apa ada di dalam kotak ini. Oke, untuk lampunya kita pakai yang point ini bisa kita gedein. Nah misalnya segini 500, jadi otomatis terangnya di dalam kotak. Tadi bikin 300 juga bisa, tinggal radiusnya kita besarkan segimana jaraknya. Nah ini jangan lupa ambiennya ini sama bromnya diaktifin biar mengkilat. Ya ini fungsi lampu bisa kayak gini juga kalau kita bikin kayak interior buat di dalam kan, kita lampu taruh di atas kayak gini, dia nanti terang seperti ini. Nah jadi bagian tangga seperti ini ya, tinggal kita mainin lampunya aja dari kayak gimana. Oke, untuk pembuatan tangga mungkin kayak gini ya, simple, nggak lama. Ini tinggal kita atur si ininya, buat di rendernya. Kalau udah tinggal kita render image. Nah kan jadi seperti ini ya, jadi ada di dalam ruangan kelihatan. Tinggal kita image, di save, nah nanti tinggal di upload.